Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Muhammad Idris, Wakil Direktur Marketing PT Jazirah Nusantara Global Umroh dan Haji. Ya, mudah-mudahan kita selalu bersemangat, ya, lalu istiqomah untuk tholabul ilmi bersama channel The Ambiar. Ingat-ingat ya, kita siarkan, kita sebarkan, kita share agar kita bisa mendapatkan amal jariah juga kalau kita bermanfaat untuk orang lain, ya. Bismillah ya. Kita lanjutkan yaitu tentang hak-hak orang tua kepada anak, ya. Yang nomor 5 yaitu seorang ayah wajib melarang anaknya melakukan sesuatu yang haram dan makruh. Nah, haram dan makruh. Kalau haram sudah jelas. Kalau makruh itu kalau dilakukan tidak mendapatkan dosa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, ya. Hati-hati. Mencegah anaknya menghisap serutu rokok sekarang tuh. Awas. Banyak sekali yang sekarang orang tua mengizinkan orang anaknya untuk merokok sambil berjalan dan melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan menurut syariat. Awas, tidak boleh. Ya, haram dan makruh. Nomor 6, seorang ayah wajib mencegah anaknya menyerupai perbuatan orang Nasrani dan Majusi. Banyak ya yang seperti orang Nasrani, orang Majusi. Sekarang banyak orang Islam kok ada yang gaya-gaya pakai anting, pakai kalung, kok yang salib. Aneh. Orang Islam tapi mirip dengan orang Nasrani dan Majusi. Ya, hati-hatilah. Hati-hati, ya. Bismillah, kita menjadi orang yang baik, menjadi orang tua yang mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nomor 7, seorang ayah tidak wajib mengajari anaknya cara mencari nafkah. Tidak wajib ya. Sandang pangan dan jima. Tidak wajib. Sebab seorang jika merasa lapar dengan sendirinya akan berusaha mencari makan. Jika sudah balik dengan sendirinya akan mengetahui perihal jima. Ya. Sehingga tidak perlu diajari. Berbeda dengan masalah agama, jika seorang sudah tua tapi belum mengerti masalah agama, ia akan merasa malu untuk bertanya atau belajar. Tapi ia tidak akan malu jika bekerja mencari sandang pangan. Jadi kalau kita untuk mengajarkan agama itu wajib. Tapi untuk mengajari cari nafkah, sandang pangan, dan jimat itu tidak wajib. Biar saja nanti juga akan mengetahui dengan sendirinya. Mewarisi tata krama kepada anak lebih utama daripada mewarisi gedung-gedung dan harta benda. Sebab kemuliaan manusia setelah ketakwaannya dilihat dari akhlaknya. Masya Allah. Itu sangat luar biasa. Beli penting mewariskan semuanya harta benda dan tapi yang paling luar biasa dilihat oleh Allah yaitu mewarisi akhlaknya yang baik, yang sopan, ya, itu yang namanya warisan yang paling luar biasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Karenanya ketika ada yang bertanya kepada Abu Nawas, engkau anak siapa? Dia menjawab, aku anak dari tata kramaku. Sebab jika seorang mengaku menjadi putra seorang raja, seorang ulama atau seorang yang mulia nasabnya, tapi dia bertabiat buruk kepada sesama manusia, maka tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Ya, kalau kita akhlaknya baik, segala macam, anaknya siapa? Oh, bagus. Pasti akan dipercaya. Ya. Tapi tata keramanya buruk, ngaku anaknya raja, anaknya presiden, nggak bakalan percaya. Ya. Perbaiki akhlak kita. Yang ke-8, seorang ayah wajib menasehati anaknya agar rukun dengan sesama sanak keluarga, juga dengan tetangganya. Masya Allah. Sekarang banyak yang urusan baik karo tetangga. Urusan dunia dengan tetangganya, apalagi dengan kakak adiknya berurusan. Masya Allah. Ini sudah punah. Sudah hampir punah. Ya. Makanya kita belajar dengan channel The Ambiar ini,
Kita belajar agar kita menjadi orang tua yang baik, ya, mengajarkan ya rukun sesama sanak saudara, keluarga dan tetangganya. Nanti kita akan bahas tentang tetangga, ya. Jangan pernah tidak saling menyapa antara anggota keluarga, sebab celakalah seorang disebabkan salah satunya pengajaran. Ambillah pelajaran dari hewan yang paling buruk sampai-sampai dihukumi najis mughaladhah, yakni anjing. Jika anjing dilatih, ia akan menjadi anjing terlatih sehingga ia menjadi mulia. Jika anjing saja bisa dilatih dan diajari, apalagi manusia yang menjadi keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam, celakanya manusia disebabkan pengajaran yang salah dari orang tuanya, sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya semua anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka ayahnya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi semua tergantung ayahnya mendidik anak-anaknya. Jadi kita harus didik akhlaknya terlebih dahulu. Ingat, warisan yang paling besar adalah akhlak. Ya, ketahuilah dari semua yang telah disebutkan, manusia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama saudara, yang kedua orang dekat tetapi bukan saudara, yang ketiga bukan saudara, bukan orang dekat, hanya sama-sama muslim. Itu manusia. Setelah mengetahui pembagian tersebut, kita butuh mengetahui adab berinteraksi atau bergaul dengan masing-masing dari ketiganya. Sebab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pasti butuh berinteraksi dengan manusia yang lain. Ya. Dalam berinteraksi harus mengetahui tata cara, kebiasaan, dan tata krama yang berlaku. Sebab jika tidak, maka akan sulit berinteraksi dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita harus berinteraksi dengan sesama manusia, ya, semuanya, saudara, orang dekat tapi bukan saudara, bukan orang dekat, hanya sama-sama muslim. Kita harus maksimalkan interaksi agar kita bisa memenuhi kehidupan baik di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.